Saudara-saudari terkasih, peristiwa Yesus dicobai di padang gurun merupakan salah satu bagian penting dari kehidupan Yesus. Penginjil sinoptik, yakni Matius, Markus, dan Lukas, sama-sama menceritakan peristiwa itu. Keterlibatan Roh Kudus dalam peristiwa pencobaan ditekankan oleh penginjil Lukas. Ungkapan penuh Roh Kudus secara konsisten muncul dalam tulisan Lukas. Dikisahkan bahwa selama tinggal di padang gurun, Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah 40 hari itu ia menjadi lapar. Saat ia merasa lapar itulah iblis menjumpainya dan berkata, "Karena engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Rupanya selama ini iblis mengikuti Yesus dan mencari kesempatan untuk mencobainya. Iblis tidak melihat kelemahan atau kelengahan Yesus. Laparnya Yesus merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh iblis. Orang lapar seringkali hanya memikirkan makanan dan kadang tidak peduli bagaimana makanan itu diperoleh. Pernyataan iblis itu merupakan pencobaan bagi Yesus. Iblis menunjukkan bahwa sebenarnya dengan mudah Yesus dapat memperoleh makanan untuk mengatasi rasa laparnya. Ia adalah anak Allah yang dengan kuasanya dapat memberikan perintah kepada batu untuk menjadi roti. Namun Yesus menanggapinya dengan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia memang memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Namun, makanan bukanlah satu-satunya yang membuatnya hidup. Godaan ini pertama-tama bukanlah soal makanan, melainkan cara mendapatkan makanan. Iblis memancing Yesus dengan makanan agar ia jatuh dalam cara memperolehnya. Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi supaya dapat bertahan hidup. Namun iblis menggunakan hal yang sangat manusiawi ini untuk membujuk orang melakukan kejahatan dan menjatuhkannya ke dalam dosa. Dengan dalih untuk mencari makan, orang dapat saja melakukan kejahatan. Yang diharapkan iblis adalah bahwa Yesus menyalahgunakan kuasanya sebagai anak Allah. Kuasa Yesus sebagai anak Allah bukanlah untuk dirinya sendiri. Kesediaan Allah untuk menjadi manusia adalah kesediaan untuk hidup dalam kelemahan manusia. Bila untuk mendapatkan makanan saja ia menggunakan kuasa ilahi, ia tidak akan menjalani kehidupan manusia sesungguhnya. Sepanjang hidupnya, Yesus tidak pernah mempergunakan kuasa ilahinya demi kepentingan sendiri. Misalnya dalam karya pelayanannya, Yesus harus berhadapan dengan situasi sulit, terutama dengan para lawannya. Meski demikian, Yesus tidak pernah menggunakan kuasa ilahinya untuk membalas perbuatan mereka yang jahat. Dari padang gurun, iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Iblis berjanji akan memberikan seluruh kuasa dan kemuliaan kepada Yesus dengan satu syarat, yaitu asalkan Yesus mau menyembah iblis.
Godaan kedua ini menyangkut keinginan manusia akan kekuasaan. Kekuasaan membuat orang dapat melakukan keinginannya sendiri tanpa ada yang membatasi. Orang yang menentang kuasa bahkan dapat mempergunakan orang lain untuk memenuhi keinginannya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kuasa seringkali hanya menjadi korban orang-orang yang berkuasa. Yesus lahir sebagai anak tukang kayu. Ia besar sebagai guru dan penyembuh yang membuatnya dikagumi banyak orang. Bila Yesus mengikuti pandangan orang Yahudi mengenai Mesias, Raja Pembebas, dengan mudah ia dapat memimpin mereka mengusir penjajah Roma dan mendirikan kerajaan Israel yang baru dan menjadi Raja Israel. Namun, Yesus menyadari bahwa bukan itu tujuan kedatangannya. Ia datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Karena itu, Yesus menyatakan, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus mengungkapkan bahwa ia taat kepada kehendak Bapa. Pernyataan Yesus ini terungkap dalam kehidupannya. Ia tidak mengikuti godaan dan jatuh dalam pencobaan untuk memperoleh kuasa, tetapi setia melaksanakan kehendak Bapanya. Dari tempat yang tinggi, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di puncak bait Allah. Jika Yesus sungguh anak Allah, ia dapat menjatuhkan diri dari puncak bait Allah itu tanpa mengalami cedera sedikit pun. Yesus digoda untuk memperoleh kemasyuran dengan mencobai Allah Bapa yang mengutusnya. Percobaan ketiga ini merupakan pencobaan yang amat serius. Jika ia sendiri mencobai Bapanya dengan memintanya membuktikan janji yang telah diucapkannya dan tercatat dalam kitab suci. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak percaya pada Bapanya dan setia padanya. Karena itu, Yesus mengutip firman untuk tidak mencobai Tuhan. Urutan pencobaan kedua dan ketiga dalam Injil Lukas berbeda dengan Injil Matius. Lukas meletakkan pencobaan di bait Allah Yerusalem di urutan terakhir sebagai klimaks dari rangkaian pencobaan itu untuk memberi tempat istimewa kepada Yerusalem yang merupakan arah dan tujuan hidup Yesus. Di sana Yesus akan bersengsara, wafat, dan bangkit. Iblis menggoda manusia bukan dengan menyuruh manusia berbuat dosa. Jika demikian, orang akan spontan menolaknya. Iblis mempengaruhi sikap dan tindakan manusia tanpa disadari. Karena ia memakai kata-kata yang sangat manusiawi, bahkan hal-hal yang suci. Orang seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang dibujuk atau dipengaruhi oleh iblis. Pada dirinya sendiri tidak ada yang salah dengan keinginan untuk mendapatkan makanan, kekuasaan, ataupun kemasyuran itu. Namun orang perlu waspada dengan cara memperolehnya. Jangan sampai dibutakan oleh keinginan-keinginan itu sehingga tidak peduli dengan cara memperolehnya. Karena dalam cara memperolehnya itulah orang dapat jatuh ke dalam dosa. Orang rela melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang melawan kehendak Allah, asalkan keinginannya terpenuhi. Kita juga perlu waspada dengan keinginan-keinginan itu, supaya tidak disilokan olehnya, sehingga mengabaikan tugas dan tujuan hidupnya.
Tuhan memberkati kita. Amin.